Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo dengan gue Josie Laban di channel opini bolanya orang awam kali ini. Eh, dari tengah kota Perth yang mulai mendingin di sore hari, kali ini pukul 3 sore, keadaan 10 derajat, 12 derajat Celcius dan sambil menikmati French fries hangat dari McDonald's. Oke, jadi kali ini langsung aja kita mau bahas mengenai persiapan Indonesia U23 ya. Beberapa interview yang dilakukan oleh Gerald Vandenberg sebagai pelatih kepala dari timnas U23 memberikan harapan yang cukup baik, memberikan harapan yang sepertinya menggembirakan, optimisme, membawa optimisme. Memang menurut Vandenberg adalah pemain sangat sulit karena dia tidak terlalu mengenal pemain-pemain ini, tapi dia mengatakan bahwa pemain ini semuanya adalah pilihan dia, which is mungkin ya mendapatkan rekomendasi dan dia melihat di lapangan bagaimana pemain-pemain ini mungkin keliling ketika dia sempat keliling dengan anggota pelatih timnas yang lain dan akhirnya dia berhasil menemukan bakat-bakat ini. Dan saya sih berharap ada beberapa perubahan-perubahan yang akan terjadi dengan Gerald Vandenberg memimpin timnas U23 ini ya. Yang pasti kita berharap tim ini menjadi lebih gacor, lebih hebat, lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, yang cukup menarik adalah ketika di interview itu juga ditanyakan mengenai kunci sukses dan Vandenberg sendiri memberikan contoh dirinya dengan menang Piala Eropa dan juga menang Liga Champions waktu itu Champions Cup ya, kemudian dia juga menyatakan bagaimana dia juga menjadi bagian dari tim Ajax yang memenangi Liga domestik. Jadi menurut saya memang sepertinya faktor inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia ya saat ini, bahwa memang dari sekian lama Indonesia bermain di Piala AFF baik di senior maupun junior, lebih ke permasalahan kegagalan Indonesia selama ini lebih didasarkan dari faktor mental menurut saya. Kita masih ingat ketika Piala AFF 2010 bagaimana Indonesia begitu luar biasa membantai Malaysia di fase grup, tapi kemudian keok habis di di final melawan Malaysia ya. Itu satu hal yang memang faktor mental ya, ketika Indonesia ketinggalan beberapa gol. Begitu juga masih terjadi di senior. Nah, ini yang saya harapkan mentalitas juara Vandenberg itu ditularkan ke pemain-pemain, karena dalam video singkat dari PSSI itu juga ada perkataan Muhammad Ferrari yang mengatakan bahwa ya terus ditekankan bagaimana menguasai bola lebih lama, passing, bagaimana mereka bermain lebih dekat satu sama lain, dan dari soal jarak. Jadi saya pikir sebenarnya tidak ada yang terlalu baru dari yang akan dibawa Vandenberg selain mental juara itu. Karena bagi saya Indonesia sering sekali mentok karena mental juara, bukan karena kalah dalam kondisi kita bilang memang kalah kelas ya. Seringkali Piala AFF atau Indonesia di Asia Tenggara sendiri, Indonesia ini seperti kalah kurang beruntung, kalah mental, tapi bukan kalah kelas, karena berkali-kali Indonesia hampir menjadi juara dan mentok di final. Dan seperti AFF sendiri, Indonesia juga sudah pernah berhasil menjuarai Piala AFF di kelompok umur, sehingga sebenarnya bukan satu hal yang tidak mungkin Indonesia bisa menjadi juara di U23 ini. Hanya saja faktor mental yang dipikirkan saat bermain, fokus ketika bermain, dan fokus dalam menjalankan instruksi dari pelatih, itu hal yang menjadi faktor penting menurut saya yang memang harus diperhatikan oleh para pemain. Dan inilah yang mencoba dibangun oleh Gerald Vandenberg. Saya lihat optimisme, mungkin juga membangun kekompakan melalui training center ini karena hanya tim yang sangat berbeda ya. Dan kali ini juga saya ingin, seperti yang saya bilang sebelumnya, ada beberapa pemain-pemain kunci yang sudah bermain di senior seperti Ferrari, Muhammad Ferrari, kemudian juga ada Arkan Fikri yang sempat bermain di Piala Asia U23, dan lalu kita jangan lupa ada Hoki Caraka dan Jens Raven. Walaupun Hoki ya banyak sekali tanggapan-tanggapan di video saya yang sangat meragukan, dan
tidak yakin akan Hoki Caraka, tapi bagaimanapun dia sudah ada dalam tim dan kemungkinan besar dia akan terpilih di dalam tim 23 ya DSP kalau menurut saya. Tapi kita lihat bagaimana nanti Gerald Vandenberg bisa meramu kekuatan ini agar Indonesia bisa berhasil mencapai titik-titik yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi intinya kembali lagi saya lihat yang sedang diramu, yang sedang dikeluarkan oleh Gerard Vandenberg adalah mental. Salah satunya adalah bagaimana saya kaget ketika Simon Tahamata memberikan postingan kepala head coach Gerard Vandenberg, asisten coach Simon Tahamata. Nah sampai saat ini pun saya tidak mendengar dari PSSI bahwa Simon di-assign secara khusus sebagai asisten. Tapi saya pikir ini juga uh, suatu hasil atau buah dari kedekatan Vandenberg dengan banyak pemain-pemain termasuk Simon Tahamata sebagai senior dia gitu ya. Sehingga Simon ini saya lihat Om Simon ini haus akan sebuah pencapaian luar biasa yang mungkin belum pernah dia capai bersama Belanda ya. Apakah itu gelar juara bersama timnas atau apapun, tapi dia sangat haus sepertinya untuk bisa berkontribusi membuat tim yang dia tangani terutama saat Indonesia ini mencapai sesuatu. Kembali mental. Mental pertama mental juara dari Vandenberg dan kedua mental haus akan prestasi dari Simon Tahamata. Nah ini sungguh saya lihat ketika Om Simon begitu aktif ya dalam ikut berpartisipasi melatih timnas U23 ini, wah ini sesuatu hal yang sangat positif dan sangat luar biasa. Dua hal yang kita harus ingat akan ditularkan, mental juara Gerald Vandenberg dan mental haus akan prestasi dan akan berjuang dengan mati-matian yang ditularkan oleh Simon Tahamata ya. Jadi pemain-pemain ini menurut saya cukup beruntung mendapatkan coach-coach seperti ini. Kita berharap pemain bisa menyerap mentalitas itu selama TC ini, persiapan ini. Saya pikir akan total jadi hampir 1 bulan ya kita ikuti, dan ya kita berharap semua Indonesia bisa juara di AFF U23 kali ini ya dengan pemain-pemain ini dan muncul pemain-pemain baru, dan saya ingin melihat ketajaman Jens Raven di level kelompok yang di atas usianya. Itu juga satu hal yang memang sangat kita tunggu-tunggu ya, selain apa yang terjadi di bawah gawang, siapa yang akan menjaga menjadi pilihan utama. Tapi Jens Raven juga sangat ditunggu-tunggu gol-golnya. Bahkan saya sempat berpikir mungkin ini sebuah ujian jika Jens tampil baik di U23, bukan tidak mungkin di round 4 kualifikasi Piala Dunia Jens akan dipanggil sebagai salah satu striker untuk backup oleh Romani. Ya, naturalisasi boleh terus berjalan, tapi saya pikir yang sudah ada pun banyak pemain-pemain yang masih sangat qualified. Oke, thank you so much sudah menonton video saya, dan thank you, jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, ya tonton videonya, share ke teman-teman. Saya berharap saya bisa memberikan satu insight yang sangat baik buat teman-teman semua. But anyway, ingat dua mental luar biasa yang sedang ditularkan Vandenberg dan tim, mental juara dan mental haus akan prestasi. Thank you so much and until the next video.